Terima kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang kami jalani. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, dan kami bersyukur kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sekedar para pembelajar-pembelajar di hadapan Tuhan, tetapi kami pun menjadi para pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk perenungan firman saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita yang ada di rumah kita masing-masing untuk mengambil Alkitab kita dan membuka di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-31, 34, dan 37a. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-31, 34, dan 37a. Saya akan membaca untuk setiap kita dan kita akan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Ayat yang ke-34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat yang ke-37a, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Markus, secara khusus ketika bicara tentang topik Yesus memberi makan 5.000 orang, maka kita bisa temukan di beberapa bagian, bahkan di 4 Injil. Dari dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, dan kemudian Lukas 9 ayat 10 sampai 17, Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 13, dan kemudian Markus 6 ayat yang ke-30 sampai dengan 44. Kalau kita melihat bagian ini, dan bagian Yesus memberi makan 5.000 orang adalah kisah yang sangat-sangat terkenal, mulai dari sekolah minggu sampai orang-orang dewasa, orang-orang tua pasti tahu cerita ini. Kenapa? Karena cerita ini menceritakan bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Tetapi tahukah kita bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh 2 peristiwa yang tidak mengenakan di dalam pelayanan Yesus. Yang pertama adalah kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 dan 13. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 dan 13, dikatakan di sana, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Sebuah peristiwa yang pertama yang tidak mengenakan di dalam pelayanan Yesus adalah sebuah realita yang harus dia terima, bahwa Yohanes Pembaptis, yang kita tahu bahwa notabene Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Kristus, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis mati, dan kita tahu kenapa dia mati. Dia dipenggal dan kemudian mayatnya diambil oleh para muridnya. Jadi ketika kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, 13, kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 misalkan, seakan-akan pengasingan diri Yesus adalah karena keletihan di dalam pelayanan. Bahkan di dalam Markus tadi katakan makan pun mereka nggak sempat. Tapi kalau kita lihat konteks lebih panjang, maka pengasingan diri Yesus bisa jadi karena kedukaan, karena meninggalnya Yohanes Pembaptis, dan dia tahu itu. Dia pergi mengasingkan diri bukan karena takut, tetapi dia pergi mengasingkan diri di dalam notabene kedukaan yang dia alami karena meninggalnya Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua adalah terjadinya perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi.
Bagaimana kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-42 misalkan. Yohanes 5 ayat yang ke-42. Saya akan baca untuk setiap kita. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini adalah sebuah perdebatan ketika bicara tentang orang-orang itu bertanya, orang itu mempertanyakan, kenapa pada hari Sabat Yesus melakukan penyembuhan? Karena hari Sabat identik bagi orang Israel adalah hari perhentian, gak boleh lakukan apapun. Tetapi Yesus menyembuhkan. Terima kasih dalam Tuhan, dua kondisi ini adalah dua kondisi yang melatar belakangi akan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Situasi yang tidak mudah. Situasi yang sulit, situasi yang ironis bagi saya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia tetap melakukan pelayanan. Setidaknya dua hal yang dia lakukan. Yaitu pelayanan pertama ada pelayanan keselamatan jiwa. Bukankah itu tujuan Kristus datang ke dalam dunia? Yaitu dia memberitakan tentang kerajaan Allah, menyelamatkan orang-orang, dan puncaknya adalah dia mati di atas kayu salib. Terima kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat yang ke-34, dikatakan di sana, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan di situ? Yang Yesus ajarkan pasti tentang kerajaan Allah, pasti tentang keselamatan daripada Tuhan. Yang mereka dengar, yang Yesus ajarkan, supaya mereka mendengar akan kabar baik itu. Ketika kita melihat akan hal ini, di tengah-tengah keletihan, di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah rasa ingin istirahat, di tengah-tengah rasa kesedihan itu, tetapi Tuhan tidak pernah lupa panggilan keberadaannya di dalam dunia ini, yaitu untuk keselamatan jiwa bagi orang-orang saat itu dan bagi setiap kita. Yang kedua, yaitu pemeliharaan raga. Terima kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa Yesus berkata gini sama muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ini seakan-akan kata perintah seperti itu. Kalau kamu harus memberi mereka makan, logikanya para murid yang harus cari makanan itu, dan kemudian para murid yang harus kasih orang-orang banyak itu makan. Tetapi ketika Yesus ngomong kamu harus memberi mereka makan, para murid hopeless seperti itu. Para murid putus asa, guru, masakan kita harus memberi mereka makan semua dan berapa banyak nominal uang yang harus kita keluarkan untuk membeli makanan itu. Dan mustahil waktu itu. Kalau sekarang kan bisa aja seperti itu ya. Kita bisa pakai aplikasi apapun, menyebarkan, memesan makanan di setiap toko roti dimanapun, untuk memberi makan, memesan di waktu yang sama, di waktu yang mepet. Tapi waktu itu nggak bisa. Mereka lihat sekeliling, nggak ada yang jual. Apalagi nominal uang yang harus mereka keluarkan begitu banyak. Mereka begitu bingung dengan kata perintah dari Yesus. Mereka hanya bisa temukan apa? Mereka hanya bisa temukan seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka bawa kepada Yesus. Saya coba mendalami akan seperti apa perasaan para murid ketika Tuhan berikan mereka perintah, kamu harus kasih mereka makan. Mereka yang mana? Mereka yang banyak itu. Ketika mereka ketemu seorang anak kecil ini, maka mereka datang. Saya coba membaca, mendalami perasaan para murid, mereka bawa seorang anak kecil dan mereka mungkin berkata, buset dah ini cuman ketemu seorang anak, seorang bocah, bawa juga enggak banyak. Bekal hanya dari orang tuanya untuk dirinya. Dua dilematis ini, suruh makan, kasih makan, hanya realitanya bawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita tahu dia memberi makan dan bahkan 12 bakul penuh roti. Dan mereka makan sampai kenyang. Terima kasih dalam Tuhan, seorang John MacArthur berkata gini, pada zaman itu hidup cukup
hidup itu cukup sulit. Dan roti adalah makanan pokok yang sangat berharga. Jadi, bila ada orang yang mampu melakukan mujizat luar biasa dengan menyediakan roti, maka di dalam tafsiran John MacArthur berkata, itu adalah seperti surga bagi mereka. Jadi bukan hanya sekedar mereka lihat, oh Yesus bisa kasih kita makan. No, yang mereka lihat adalah ini seperti surga bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan roti itu sangat berharga. Dan kemudian ada orang yang bisa kasih kelipatan dari roti itu. Dan mereka bisa makan, roti itu real dan mereka makan. Dan roti itu real ketika sisa 12 bakul dan mereka lihat. Sehingga bagi mereka, ini bisa buat kita nyaman. Tetapi kondisi ini akhirnya disalah mengerti bukan? Sehingga motivasi menjadi salah. Mereka ikut lagi Yesus. Kemudian apa yang Yesus lakukan kemudian? Yesus tegur mereka. Saya ajak kita buka di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yohanes 6 ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus tahu tujuan mereka next selanjutnya, ketika mereka ikut Yesus, adalah mereka hanya mau makan, hanya mau materi. Tetapi kita kesampingkan perkara itu. Tetapi ketika kita melihat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, sesungguhnya kita melihat bahwa itulah pemeliharaan raga yang Tuhan lakukan. Dia bukan hanya bicara tentang keselamatan jiwa, tetapi pun dia melakukan pemeliharaan raga. Kamu harus memberi mereka makan. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, pelayanan gerejawi ketika saya melihat akan hal ini adalah pelayanan jiwa. Kita memelihara jiwa orang-orang yang telah diselamatkan di dalam lingkup bergereja. Memberi mereka makanan rohani. Memberi mereka makanan rohani melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui pendalaman Alkitab, melalui renungan, melalui apapun. Kita memberitakan Injil, kabar baik kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun kepada setiap orang Kristen tetapi belum mengalami pertobatan. Supaya apa? Pemeliharaan jiwa itu. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Tetapi jangan lupa, seperti Yesus lakukan, dia bukan hanya sekedar satu sisi pemeliharaan jiwa dan dia tidak peduli dengan pemeliharaan raga. Dia peduli. Bahkan dia pesankan kepada para muridnya, kamu harus. Tetapi ingat, dia tidak biarkan para murid di dalam pemeliharaan raga itu sendiri. Tetapi dia turut campur tangan, terlibat secara aktif di situ. Para murid mencari, mereka hanya menemukan minoritas seorang anak, tetapi yang Yesus lakukan adalah dia melakukan hal yang lebih besar dari hal yang minoritas itu. Pemeliharaan raga itu. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini, gereja. Yang saya maksud gereja bukan sekedar organisasi. Tetapi yang saya maksud gereja adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Gereja itu bukan hanya sekedar pelayanan jiwa. Yes, pelayanan jiwa karena itu panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Tetapi gereja pun harus juga bicara tentang pemeliharaan raga. Ketika bicara tentang gereja, jangan hanya sekedar mendirikan sebuah penimbunan materi, tapi tidak mempedulikan sekitar. Jemaat kasih dalam Tuhan, pemeliharaan raga. Seberapa kita sebagai gereja-gereja Tuhan itu peduli dengan pemeliharaan raga sesama kita. Karena bagi saya, baik keselamatan jiwa dan pemeliharaan raga
dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa kita buang. Salah satunya harus berjalan bersama. Bukan hanya sekedar sebuah tindakan minor dan mana yang mayor. Tetapi dua-duanya adalah mayor. Dua-duanya harus sama. Kalau kalian dan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama dengan pemeliharaan raga itu. Bangun kehidupan itu. Lihat, buka matamu, buka telingamu, buka hatimu. Melihat seperti apa kondisi rekan-rekan sekelilingmu. Dan lakukan pemeliharaan akan raga itu. Karena itu biarlah melalui kisah ini kita diingatkan seperti Yesus lakukan. Dia melakukan keselamatan jiwa dan pemeliharaan raga. Dan kita orang-orang tebusan Tuhan, kita dipanggil untuk aktif lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh diberikan teladan oleh Kristus sendiri. Dan salah satu teladan yang Kau tunjukkan ketika Engkau memberi makan 5.000 orang. Engkau memberikan keselamatan jiwa, mengajarkan mereka tentang kebenaran Tuhan, kabar baik daripada Tuhan. Tetapi Engkau pun juga memelihara raga, memberi mereka makan. Ketika mereka letih, ketika mereka lelah, ketika mereka lapar, ketika mereka tidak tahu mereka harus makan apa. Dan Kau tahu kebutuhan itu, dan Kau memberi mereka makan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk diri kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini. Bapa, biarlah kami terus menjalankan amanat agung Tuhan. Memberikan dan memberitakan dan melakukan keselamatan jiwa itu. Tetapi biarlah kami pun tidak lepas untuk pemeliharaan raga. Orang-orang di sekitar kami di tengah-tengah situasi ini yang tidak mudah. Bisa jadi orang-orang yang kami kenal. Mereka mengalami pergumulan secara jasmani, makan, minum, kebutuhan sekolah anak. Dan biarlah kami pun tidak menutup mata untuk hal itu ya Tuhan. Karena ini dua sisi mata uang yang harus sama-sama kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.